Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Kemelut Pusaka Leluhur, bagian 8. Keparat, rupanya kalian berkomplot, seru Patih Raksa Junta geram. Hahaha, kakek pesolek pemetik bunga tertawa terbahak-bahak. Tawa itu pun langsung disambung si kumbang merah yang membuat Patih Raksa Junta tadi terguling sejauh 3 batang tombak. Belum lagi hilang suara tawa itu, muncul pula 2 orang muda memakai baju kuning gading dari dalam puri teratai emas. Jelas mereka adalah sepasang naga hitam. Tidak lama kemudian satu raungan keras terdengar, disusul munculnya si macan Gunung Sumbing bersama binatang peliharaannya berupa seekor harimau besar. Patih Raksa Junta yang mengenali orang-orang itu, menggeser kakinya mendekati pendekar Raja Wali Sakti. Sementara itu, tokoh-tokoh sakti rimba persilatan yang kini bergabung hanya untuk menguasai pusaka Karang Setra berdiri berjajar menghadapi Rangga. Kalian dengar tadi, bocah edan ini mengaku dirinya putra Adipati Karang Setra. Lucu, heh. Meskipun kau kini seorang raja di Karang Setra, belum berarti kau pewaris tunggal. Kau hanya bocah edan yang gila kekuasaan. Kakek pesolek pemetik bunga menghina dengan suara lantang. Hahaha, 4 orang lainnya tertawa terbahak-bahak. Tapi dia tampan sekali, celetuk Andini yang sejak tadi tidak lepas memandangi pendekar Raja Wali Sakti. Kendalikan dirimu Andini, rungut macan Gunung Sumbing. Maaf, kalau bisa jangan lukai dia sebelum Andini tersenyum-senyum dengan mata mengerling pada Rangga. Itu urusan nanti Andini, sergah Andika. Baik, aku akan bersabar. Dan kau juga harus bersabar, pemuda tampan. Lagi-lagi Andini mengerlingi Rangga. Sikap Andini menambah kebencian dan kemuakan terhadap diri pendekar Raja Wali Sakti. Tapi kemarahannya harus bisa ditahan. Menghadapi tokoh-tokoh tingkat tinggi seperti ini, harus bisa menahan kemarahan dan luapan emosi yang akan membuat diri menjadi lupa dan lengah. Jelas ini sangat berbahaya. Rangga berusaha keras agar dirinya tetap tenang, meskipun hatinya diliputi perasaan marah dan kebencian yang memuncak. Kau dengar pendekar Raja Wali Sakti? Mereka tidak percaya bualanmu, jadi sebaiknya angkat kaki saja dari sini dan lupakan semua tentang pusaka Karang Setra. Kau tidak berhak memilikinya, meskipun sekarang kau raja di sana, kata kakek pesolek pemetik bunga lagi. Apapun yang kalian katakan, pusaka itu tetap akan kukembalikan pada tempatnya. Balas Rangga tidak kalah lantangnya. Hahaha, kakek pesolek pemetik bunga tertawa terbahak-bahak. Dan kalian semua lebih tidak berhak memilikinya, sambung Rangga lebih tegas. Kalian semua dengar itu, lucu sekali. Semua orang berhak memiliki benda tidak bertuan, lebih-lebih sebuah benda pusaka. Tapi kakek pesolek pemetik bunga berhenti sebentar, lalu memandang pada yang lainnya satu persatu. Biar aku dulu, potong Andini yang mengerti maksud pandangan laki-laki tua pesolek itu. Bagus, tapi hati-hati Andini. Aku tidak ingin wajahmu yang cantik itu tergores. Jangan biarkan tangannya menyentuh tubuhmu yang menggiurkan itu, goda kakek pesolek pemetik bunga. Jangankan dia, kau sendiri tidak mungkin bisa menjamahku, tua bangka, ejek Andini. Setan betina, kau membuatku jadi bergairah, balas kakek pesolek pemetik bunga mengerling genit. Baik, kita taruhan, tantang Andini jumawa. Taruhan apa? Balas kakek pesolek pemetik bunga bergairah. Siapa di antara kalian yang menang melawan si tampan itu, boleh bersenang-senang bersamaku. Bagaimana? Andini tersenyum-senyum seraya mengerling pada kakaknya. Sedangkan Andika membalas hanya dengan senyuman tipis saja. Sudah dimengerti maksud adik seperguruannya itu. Hehehe, kau cerdik sekali, setan betina. Baiklah, banyak saksi di sini. Kakek pesolek pemetik bunga menyanggupi tawaran wanita cantik itu. Sementara Rangga yang mendengar semua percakapan itu semakin sulit menahan kemarahannya. Dirasakan dirinya begitu direndahkan. Belum pernah dirinya dijadikan taruhan seperti ini. Rangga benar-benar muak. Ingin rasanya menyumpal mulut mereka yang begitu kotor, tidak tahu tata krama. Bicara seenaknya sehingga membuat telinga jadi sakit mendengarnya.
Kakek pesolek pemetik bunga mengerling pada Andini, kemudian melangkah ke depan mendekati pendekar Raja Wali Sakti. Langkahnya begitu ringan, dan sikapnya begitu meremehkan. Sementara Rangga merentangkan sebelah tangannya, memberi isyarat pada Patih Raksa Junta untuk menyingkir. Laki-laki tua itu mengerti, dan segera melangkah mundur menjauhi pendekar Raja Wali Sakti. "Bagaimana, bocah? Bisa kita mulai?" tantang kakek pesolek pemetik bunga sinis. Rangga merentangkan tangannya lebar-lebar. Memang, tidak perlu dijawab tantangan itu. Dijawab atau tidak harus dihadapi semua orang yang berada di halaman puri teratai emas ini. Dan itu sudah diperhitungkan sejak kakinya menginjak tempat ini. "Bersiaplah, bocah." Hiyaat. Sambil berteriak keras, kakek pesolek pemetik bunga melompat sambil mengirimkan 2 pukulan beruntun ke arah dada Rangga. Namun dengan mantap sekali pendekar Raja Wali Sakti itu menghindari dengan memiringkan tubuh ke kanan sedikit. Dan pada saat itu dengan cepat dikibaskan tangan kirinya ke arah perut kakek pesolek pemetik bunga yang meremehkan pemuda itu jadi terkejut bukan main. Buru-buru ditarik mundur tubuhnya begitu 2 serangannya gagal. Bahkan kini harus menghindari kibasan tangan kiri lawan tapi belum juga sempurna menghindar, kaki kanan Rangga sudah melayang ke arah perut begitu cepatnya tendangan pendekar Raja Wali Sakti itu sehingga kakek pesolek pemetik bunga tidak sempat lagi menghindar. Dan tendangan Rangga telak mendarat di perutnya. "Haf!" Kakek pesolek pemetik bunga mengeluh tertahan. Selagi tubuhnya membungkuk, Rangga cepat menyarangkan 1 pukulan telak dan tepat bersarang di wajah laki-laki tua pesolek itu. 1 raungan keras terdengar bersama terdongaknya kepala laki-laki tua itu. Tidak hanya sampai di situ saja. Rangga kini juga mengirimkan 1 pukulan telak bertenaga dalam penuh ke dadanya. Akibatnya, laki-laki tua itu terjengkang jauh ke belakang. Rangga berdiri tegak memandangi lawannya yang menggelepar di tanah. Hanya sebentar kakek pesolek pemetik bunga menggelepar, sesaat kemudian sudah melompat bangkit kembali. Wajahnya merah padam menahan kemarahan yang memuncak. Lebih-lebih saat melihat senyuman sinis Andini yang bernada mengejek. Laki-laki tua pesolek yang masih suka wanita cantik ini menggeram dahsyat kemudian berlari cepat menerjang pendekar Raja Wali Sakti. "Ya, hup-hup." Rangga menanti serangan itu sambil mempersiapkan 1 jurus yang ampuh. Pukulan maut paruh Raja Wali. Dan begitu kakek pesolek menerjang disertai pengerahan tenaga dalam penuh, dengan sigap Rangga melompat sambil menghantamkan pukulannya ke arah kepala laki-laki tua itu. Namun kakek pesolek pemetik bunga lebih cepat lagi merunduk sehingga pukulan pendekar Raja Wali Sakti mengenai bagian kosong. Pada saat itu tangan kanan kakek pesolek pemetik bunga menghentak ke atas dan menangkap tangan Rangga. Hanya sekali hentakan saja tubuh Rangga terbanting keras ke tanah. Hebatnya, pendekar Raja Wali Sakti malah meminjam tenaga hentakan tadi untuk menarik tubuh laki-laki tua itu, sehingga sama-sama terjungkal ke tanah. Pada saat yang sama kaki kanan Rangga melayang deras dan tepat menghantam dada kakek pesolek pemetik bunga. Kakek pesolek pemetik bunga terpekik tertahan. "Modar!" seru Rangga keras. Sukar sekali pertarungan itu dilihat dengan mata biasa. Namun semua orang yang ada di halaman depan puri teratai emas dapat melihatnya meskipun harus menajamkan mata. Sementara itu dengan gerakan cepat, Rangga menghentakkan tangannya ke depan menghajar kepala kakek pesolek pemetik bunga. 1 pukulan dari jurus pukulan maut paruh Raja Wali, dan mengandung tenaga dalam sempurna telak menemui sasaran. Jerit kakek pesolek pemetik bunga keras. Darah langsung muncrat keluar dari kepala yang hancur terhantam jurus pukulan maut paruh Raja Wali. 1 jurus maut dari rangkaian 5 jurus Raja Wali Sakti. Rangga bangkit berdiri dan menendang tubuh laki-laki tua yang sudah tidak bernyawa lagi. Tubuh itu melayang deras dan jatuh tepat di depan Andini. "Hebat, aku suka itu pertunjukan yang sangat menarik," kata Andini dengan bola mata berbinar. Diberikannya senyum manis pada Rangga. "Andini, apakah pertaruhan itu masih berlaku?" tanya si macan Gunung Sumbing. "Bagaimana Kakang?" Andini bertanya pada Andika. "Kau yang menentukan," sahut Andika kalem. "Baiklah, tapi kalau kau menang, harus bertarung melawan kakakku." Andini memberi syarat.
Memang, laki-laki mana yang tidak tertarik akan kecantikan Andini? Wanita itu memiliki daya pesona tersendiri, dan mampu memikat pria hanya dengan kerlingan matanya saja. Tidak heran kalau taruhan yang dibuat Andini begitu menggiurkan. Tapi baru saja macan Gunung Sumbing melangkah maju terdengar suara bentakan keras. Tunggu, semua mata tertuju pada sumber suara bentakan itu. Kumbang merah yang sejak tadi diam saja melangkah maju ke depan, dan berdiri di tengah-tengah antara Rangga dan macan Gunung Sumbing. Sebentar dipandangi semua orang yang berada di tempat itu satu persatu. Hentikan lelucon ini, dengus kumbang merah dingin. Apa? Hentikan. Kumbang merah, kau tidak sadar dengan ucapanmu itu? Bentak macan Gunung Sumbing. Kalian semua bodoh. Untuk apa membuang-buang nyawa percuma hanya untuk memperebutkan yang tidak ada? Lantang suara kumbang merah. Kumbang merah, menyingkirlah. Sergah Andini kesal. Kau yang harus menyingkir. Andini, sudah ku ketahui semua akal busukmu. Sengaja kau tiupkan kabar bohong hanya untuk melenyapkan satu orang. Kau tidak sadar kalau ulahmu dapat memecah belah orang-orang rimba persilatan. Mengumbar nyawa dan darah hanya untuk memenuhi ambisimu. Tetap lantang suara kumbang merah. Tutup mulutmu, kumbang merah. Bentak Andini gusar. Setelah begitu banyak korban berjatuhan. Tidak, Andini. Meskipun selalu bergelimang darah dan dosa, aku tidak pernah berbuat licik dan keji seperti ini. Sayang, Panglima Bayan Sudira tidak pernah mendengar peringatanku. Dia tewas akibat kelicikanmu, Andini. Tetap lantang suara kumbang merah. Aku bilang, tutup mulutmu. Andini semakin gusar. Kumbang merah tidak mempedulikan bentakan keras Andini, dan malah berbalik dan menghadap pada pendekar Raja Wali Sakti. Matanya sempat melirik pada macan Gunung Sumbing. Kau pasti sudah pernah mendengar namaku, Rangga. Aku memang bukanlah orang yang bersih dan patut dipercaya. Tapi kali ini, ku harap kau mempercayaiku, kata kumbang merah serius. Rangga menatap tajam tokoh hitam yang begitu kondang namanya dan sangat disegani lawan maupun kawan. Seorang yang selalu bertindak berdasarkan kejantanan meskipun dapat dikatakan kejam. Siasat apalagi yang akan kau gunakan, kumbang merah? Dengus Patih Raksa Junta yang sudah berada kembali di samping Rangga. Bukan siasat, tapi, aku hanya ingin menjelaskan semua kebohongan ini, jawab kumbang merah tegas. Kebohongan? Apa maksudmu? Tanya Rangga jadi penasaran juga. Sebenarnya semua ini karena ulah mereka. Kumbang merah menunjuk ke arah sepasang naga hitam. Mereka gagal merebut salah satu kadipaten di Karangsetra, lalu timbul dendam dan ingin meruntuhkan kerajaan Karangsetra dengan meniupkan berita bohong. Jadi, maksudmu, pusaka Karangsetra tidak hilang? Rangga mulai memahami. Aku tidak tahu. Yang aku tahu ini semua hanya tipuan saja untuk memancingmu, Rangga. Mereka memang sengaja mengumpulkan tokoh-tokoh rimba persilatan agar bertarung melawanmu. Dengan demikian mereka mengira kalau kau bakal tewas, sehingga dengan mudah dapat menguasai Karangsetra, jelas kumbang merah. Licik, desis Rangga menggeram. Setan, pengkhianat, geram Andini. Tapi, kenapa mereka memilih tempat ini? Tanya Rangga. Mereka tahu kalau hampir seluruh rakyat Jiwanala berasal dari Karangsetra. Bahkan rajanya pun masih terpaut darah dengan leluhur pendiri Karangsetra. Mereka berharap bisa meraup dua wilayah sekaligus melalui adu domba dua kerajaan. Rangga ingin bertanya lagi, tapi sempat dilihatnya Andini mengirimkan pukulan jarak jauh kepada kumbang merah. Dengan cepat pendekar Raja Wali Sakti itu melompat melewati kepala si kumbang merah dan memapak serangan jarak jauh itu. Namun akibatnya, pendekar Raja Wali Sakti itu terpental bergulingan di tanah. Pengecut, geram kumbang merah. Kau yang pengecut, kumbang merah. Pengkhianat, menyesal aku mengajakmu, balas Andini gusar. Kau pikir aku bodoh, Sebenarnya aku hanya ingin merasakan permainan asmaramu saja. Setan, kubunuh kau. Hiaat merah pada wajah Andini ketika terbongkar kedoknya dalam upaya memperalat tokoh-tokoh rimba persilatan untuk bertarung melawan pendekar Raja Wali Sakti. Dengan rasa marah yang meluap wanita itu langsung melompat dan menerjang kumbang merah.
Namun terjangan itu manis sekali dapat dihindari kumbang merah. Bahkan dengan cepat si kumbang merah mengibaskan tongkatnya. Hai, terak, tapi Andika lebih gesit lagi. Dihantamkan tongkat itu sebelum menyentuh tubuh Andini. Kumbang merah mendengus sengit sambil menyemburkan ludahnya. Sementara itu Rangga yang sudah bangkit berdiri, tidak bisa berbuat apa-apa. Pertarungan antara kumbang merah yang kini melawan sepasang naga hitam tidak bisa dicegah lagi. Mereka bertarung sengit, masing-masing berupaya untuk saling menjatuhkan. Baru beberapa jurus saja pertarungan itu berjalan, sepasang naga hitam sudah mengeluarkan senjata andalannya. Kini, serangan-serangan sepasang anak muda itu semakin dahsyat dari pedang kembar yang mereka gunakan, mengepul asap tipis hitam dan berbau busuk menyesakkan dada. Kumbang merah merasakan kepalanya jadi pening. Tampak jelas kalau jurus-jurus yang dimainkan si kumbang merah menjadi tak beraturan. Gerakan-gerakannya kacau dan tidak terarah lagi. Bau busuk yang menyebar dari pedang sepasang naga hitam membuat kepala si kumbang merah semakin pening, dan napasnya pun terasa sesak. Mampus kau, hiaat, teriak Andini sambil mengibaskan pedangnya dengan cepat. Kumbang merah menjerit keras. Tebasan pedang Andini tidak mungkin lagi dielakkan. Ujung pedang itu menggores dalam di dada si kumbang merah. Darah langsung mengucur dari luka-luka yang cukup panjang dan dalam itu. Kumbang merah terhuyung-huyung ke belakang. Tapi satu tendangan keras Andika membuatnya terpental dan menabrak pohon dengan keras sekali. Rangga cepat melompat ketika Andini sudah melompat sambil menghunus pedang ke depan. Rangga tidak punya pilihan lain lagi untuk menyelamatkan nyawa si kumbang merah. Langsung dicabut pedang pusakanya, dan dibabatnya pedang Andini. Terang, Andini memekik tertahan, dan langsung melompat mundur. Andini menggerutu sambil memijit-mijit pergelangan tangannya yang kesemutan. Saat itu benar-benar disadari kalau tenaga dalamnya kalah jauh dibanding pendekar Raja Wali Sakti. Namun dia tidak peduli, dan langsung menyerang Rangga. Andika juga tidak tinggal diam, lalu membantu adik seperguruannya menyerang pendekar Raja Wali Sakti itu. Namun dengan pedang Raja Wali Sakti di tangan, sepasang naga hitam bukanlah tandingan Rangga. Lebih-lebih saat itu Rangga tengah diliputi kemarahan besar terhadap dua anak muda itu. Langsung dikerahkan jurus andalannya, pedang pemecah sukma, satu jurus yang sangat dahsyat dan belum ada tandingannya pada saat ini. Terang. Cepat sekali tubuh Rangga setengah berputar sambil mengibaskan pedangnya, sehingga membuat senjata sepasang naga hitam terpental ke udara. Dan pada saat yang bersamaan, sebelah tangan pendekar Raja Wali Sakti mengirimkan pukulan beruntun yang sulit dihindari lagi. Sepasang naga hitam bergulingan di tanah. Modar, seru Rangga keras. Seketika itu juga dikibaskan pedangnya dengan cepat ke arah Andini. Tapi Andika dengan cepat bangkit dan melompat. Tidak dapat dielakkan lagi. Ayunan pedang Raja Wali Sakti yang begitu cepat sukar untuk ditarik kembali. Dan, Andika hanya mampu memekik sedikit, kemudian tubuhnya ambruk terpotong menjadi dua. Andika tidak bisa lagi bergerak dan langsung tewas seketika. Andini yang melihat itu, jadi terbeliak matanya. Dia bergegas bangkit dan cepat melompat kabur. Begitu cepatnya melesat, sehingga dalam waktu sekejap saja bayangan tubuhnya sudah lenyap. Rangga menoleh dan melihat Patih Raksa Junta telah berdiri memapah tubuh kumbang merah. Sempat juga dilirik sekitarnya. Kini, tidak ada lagi si macan Gunung Sumbing. Entah kabur kemana orang itu. Pikirnya mungkin tidak ada gunanya lagi berada di tempat ini. Rangga menghampiri Patih Raksa Junta yang memapah tubuh kumbang merah. "Bagaimana keadaanmu, kumbang merah?" tanya Rangga. "Buruk," sahut kumbang merah. "Pedang sepasang naga hitam mengandung racun yang sangat dahsyat. Hanya guruku, si Raja Kumbang saja yang mampu mengobati." "Berapa lama kau mampu bertahan?" tanya Rangga. "Paling lama 3 hari. Kalau begitu, akan kuantarkan kau ke sana," Rangga menawarkan. "Tidak perlu. Kau harus melanjutkan perjalananmu mencari pusaka Karang Setra itu." Jadi, Rangga terkejut. Pusaka yang ada di istana Karang Setra itu adalah palsu.
Sedangkan aslinya sampai kini tidak jelas di mana. Sepasang naga hitam tahu akan hal itu dari gurunya. Maka dimanfaatkanlah hal itu untuk melaksanakan ambisinya menguasai Karang Setra. Kau tahu, guru si sepasang naga hitam adalah musuh besar Adipati Karang Setra yang dulu. Mereka memang selalu berselisih untuk menguasai Karang Setra. Aku pergi dulu, Rangga. Senang sekali rasanya bisa berbuat baik. Bahkan untuk pertama kali kulakukan perbuatan baik ini. Aku senang dan bahagia meskipun harus mati di perjalanan, ucap Kumbang Merah. Tidak, kau harus selamat. Aku akan membawamu ke tempat gurumu. Tidak mungkin Rangga. Kau akan mati sesampainya di sana. Tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke sana. Tempat itu penuh dengan laba-laba, sejenis kumbang, dan serangga lainnya yang sangat berbahaya. Tapi kau akan kuantarkan sampai ke perbatasan saja, desak Rangga merasa berhutang budi. Baiklah, tapi ingat, setelah itu kau harus cepat pergi. Aku tidak ingin guruku melihatmu. Aku janji. Rangga menggantikan Patih Raksajunta memapah Kumbang Merah dan meminta laki-laki tua itu untuk mengambil kuda. Patih Raksajunta cepat-cepat mengambil kuda mereka yang ditinggalkan tidak jauh dari tempat itu. Rangga kemudian menaikkan Kumbang Merah ke punggung kuda Dewa Bayu, kemudian melompat naik di belakangnya. Patih Raksajunta memperhatikan di samping kudanya sendiri. Paman, sampaikan salamku pada Gusti Prabu Duta Nitiasa. Maaf aku tidak bisa berkunjung lagi, ucap Rangga. Aku harus segera mengantarkan Kumbang Merah, setelah itu aku akan mencari pusaka Karang Setra sampai kapanpun. Akan hamba sampaikan, Gusti, sahut Patih Raksajunta seraya membungkuk memberi hormat. Terima kasih. Rangga tidak ingin lagi membuang-buang waktu. Segera digebahnya kuda hitam yang bernama Dewa Bayu, yang kemudian langsung berlari cepat bagaikan angin. Patih Raksajunta sampai ternganga melihat kecepatan lari tunggangan pendekar Raja Wali Sakti itu. Dalam waktu sebentar saja sudah lenyap dari pandangan mata, meninggalkan debu yang mengepul di udara. Selesai. Episode berikutnya Bangkitnya Pandan Wangi. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.